لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا لجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما بربوبيته وإكراما بمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالله الغفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semuanya, terutama per individu masing-masing, di mana Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita menuju jalan-jalan keridhaannya pada hari Jumat hari ini dalam suasana hari Idul Fitri. Maka kita masih terus menjalankan nilai-nilai ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak diutus sebagai Rasul, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengalami berbagai macam hal, ujian dan cobaan, terutama pasca awal daripada diutusnya beliau menjadi seorang Rasul dan sebagai penutup para Rasul. Beliau mengalami berbagai macam gangguan-gangguan. Mereka melakukan gangguan-gangguan fisik dan non-fisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyiksa secara fisik. Bahkan mereka membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan ajaran yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa, dan tersebut bahwa suatu saat, suatu kesempatan bahkan Nabi terancam jiwanya di saat itu dihidangkan makanan untuknya. Ternyata makanan itu adalah telah dibubuhi racun, yaitu pada daging kambing. Akan tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka daging kambing itu berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau telah diberi racun dan segera hentikan makan. Dan seluruh sahabat mengangkat tangannya dari tempat makanan itu. Bahkan ada salah satu yang terkena dan sempat dan ia wafat. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlindungi dari semua itu, walau pengaruh racun itu masih tetap terus ada di dalam tubuhnya hingga beliau wafat. Itu adalah salah satu contoh. Contoh yang kedua, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif, ia
di sana menghadapi cobaan yang begitu besar, di mana kaum yang disampaikan kepadanya ajaran-ajaran mulia itu malah berbalik melempari batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengusirnya, bahkan dibuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar darah. Dan setelah itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menawarkan kepada Nabi bahwa ada malaikat penjaga gunung yang siap untuk menghancurkan mereka bila saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kepada kaumku petunjuk, sesungguhnya mereka itu tidak memahami apa yang aku bawa. Apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah merupakan bagian daripada cobaan hidup, khususnya bagian daripada cobaan terhadap Nabi sebagai Nabi penutup para rasul. Cobaan-cobaan seperti ini juga dialami oleh orang-orang yang berbuat kebajikan di muka bumi. Mereka memperjuangkan kebaikan. Terkadang ada hal-hal yang perlu dia bersabar di dalamnya. Maka marilah kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan itu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memahamkan Nabi bahwa memaafkan dan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang-orang yang menyakiti itu adalah merupakan akhlak yang sangat luhur dan merupakan suatu kebajikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Ambillah hai Muhammad langkah memaafkan dan perintahkanlah agar manusia berbuat ma'ruf dan jangan pedulikan mereka yang bodoh yang tidak mengerti. Kemudian yang terjadi beberapa tahun kemudian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah, datanglah giliran kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kota Mekah yang tadinya adalah sumber penyiksaan pada orang-orang mukmin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tertundukkan oleh Nabi. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, yang terjadi adalah mereka semua orang berkumpul di tempat itu, dan orang-orang yang pernah menyakiti Nabi datang berkumpul dan menghadap kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali mereka dan mengajak mereka bercengkerama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matun zurun inni fa'ilun lakum." Apa yang kira-kira pendapat kalian, apa yang seharusnya saya lakukan kepada kalian? Maka mereka dengan penuh keramahan mengatakan kepada Nabi, "Bukankah engkau adalah saudaraku, keluargaku, wahai Rasulullah? Akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau juga adalah kerabat terdekatku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatizhabu wa antum tulaqa." Pergilah kalian dan kalian bebas melakukan aktivitas kalian. Kalian tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa. Seperti inilah Nabi memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Dan langkah pemaafan ini bila itu kita ikuti dan kita jadikan sebagai fondasi daripada akhlak kita, maka yang terjadi pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba disebabkan karena ia telah memaafkan kesalahan orang lain kecuali suatu kemuliaan. Maka apabila seseorang mukmin berupaya di dalam hidupnya untuk senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang baik itu sengaja atau tidak sengaja kepada dirinya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakannya lagi. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah ia mengangkat tangannya kepada seseorang untuk melukainya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an jahada fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangannya melukai seseorang, ya, atau melukai sesuatu sama sekali. Tidak juga pernah melukai wanita, tidak pernah juga melukai seorang pembantu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di dalam pertempuran atau berjihad di jalan Allah. Itulah yang dia lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pengakuan dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, di mana ia 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa urusan, ya, menolong Nabi dalam beberapa urusan. Beliau mengatakan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat fama qala li uffin, sama sekali dia tidak pernah mengatakan kepada saya, wala qala li syai'in lima af'aluhu, dan dia tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan ini, ala kunta fa'altahu, mengapa kau tidak lakukan seperti ini, wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, tidak juga ia pernah menegur sesuatu yang telah selesai aku kerjakan, kenapa engkau mengerjakan hal ini. Rawahu Bukhari. Jadi begitu santunnya Nabi kepada semua orang dan begitu pemaafnya Nabi kepada semua orang. Maka inilah merupakan madrasah akhlak yang sangat tinggi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, tetapi ia tidak pernah menggolkan diri dengan orang-orang yang di sekitarnya, dan ia senantiasa memanusiakan manusia dan menghargai siapa saja, dari baik wanita, anak-anak ataupun orang-orang yang berada di bawah kendalinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita, pastilah yang namanya kita ini berkumpul, bersatu, bersama-sama, pasti ada saja kata-kata yang bisa membuat kita berselisih. Dan sudah menjadi sunnatullah, apabila sudah banyak orang berkumpul di suatu tempat, biasanya juga ada perselisihan pendapat, bahkan kadang-kadang berada pada perselisihan secara fisik. Tetapi bukan itu yang menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian adalah bahwa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita menemui sesuatu hal yang tidak nyaman di hati, maka hendaklah senantiasa menahan diri, hendaklah kita menahan amarah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang menahan marahnya, menahan emosinya. Dan dalam satu hadis dikatakan, man qadama ghaizan wa huwa qadirun an yunfizahu ala an yunfizahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yatakhayyarahu min al-huril 'ain ma yasha'u. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, pada saat itu ia mampu untuk mengeluarkan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan, di mana dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di antara berjubel dan berkumpulnya seluruh manusia, maka dia dipanggil menghadap sendiri. Kemudian ditawarkan oleh Allah sebagai imbalan daripada menahan amarahnya di dunia adalah, silahkan memilih bidadari mana yang akan menjadi pendampingmu. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuliakan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah kita harus mampu belajar memaafkan kesalahan orang lain. Begitu besar kesalahan orang-orang yang ada di sekitar Nabi pada saat itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaafkan. Bahkan Rasulullah secara fisik
dilukai oleh orang-orang yang membencinya, tetapi Nabi SAW senantiasa memaafkan mereka. Di dalam Al-Quran dikatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang senantiasa kalian minta tolong atau minta doa kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah dari pemutusan hubungan silaturahmi. Artinya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi adalah orang-orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Contoh yang paling besar di dalam sejarah bagaimana seseorang itu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan menggantikan kesalahan-kesalahan orang lain dengan kebaikan selain daripada Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu betapa Nabi Yusuf kehidupannya di saat kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya. Setelah itu Nabi Yusuf berada di penjara disebabkan karena fitnah dituduhkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi dengan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, ia lalu memaafkan seluruh saudara-saudaranya dan memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kesalahan yang pernah dikerjakan atau dilakukan oleh saudara-saudaranya, di mana Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur, maka Nabi Yusuf tidak menisbahkan perbuatan itu kepada saudara-saudaranya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan ba'da an nazzaga asy-syaitan baini wa baina ikhwati, bahwa yang berbuat hal itu kepada saya bukanlah saudara-saudaraku, tetapi syaitan-syaitan yang mempengaruhi mereka. Begitu santun Nabi Yusuf alaihissalam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita pada hari-hari ini masih merupakan hari-hari kemuliaan, yaitu hari-hari Lebaran, banyak memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Karena dengan memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita, maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin dimuliakan. Dan tentu siapapun di antara kita menginginkan untuk dimaafkan kesalahannya, dan lebih daripada itu adalah hendaknya kita banyak berbuat amal ma'ruf. Di antara amal ma'ruf adalah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita melakukan kesalahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa yaghfirul mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa anhu wa zajar wa akhudhu fadunna min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursihi fa qala Allah ta'ala min qa'ilin 'alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setelah atau pasca Ramadan ini kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan hubungan kita kepada sesama semakin baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha halun la yakhfa 'alaik wa hadha dha'funa dhahirun baina yadayk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي
سكناها الروح كما أمنيت.